Baik, oke. Langsung saya mulai aja ya, Pak ya. Eh, baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Binus yang pada pagi hari ini, siang hari ini sudah memberikan kami progresi dari software manajemen konstruksi digital, sebuah kesempatan yang sangat langka dan istimewa. Kita sangat appreciate Pak terhadap Pak Ibu. Kita sangat appreciate atas segala kesempatan yang sudah diberikan dan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah uh, menyelenggarakan acara yang sangat luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita dari Progresi juga bisa memberikan suatu manfaat bagi kita semua sebagai masyarakat konstruksi untuk bisa lebih aware terhadap teknologi manajemen konstruksi. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk pekerjaan konstruksi kita di Indonesia pada khususnya. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah sangat luar biasa menghadiri seminar kali ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Jadi kita akan melaksanakan webinar yang sifatnya nanti langsung kita simulasikan. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan mendemonstrasikan dulu seperti apa fitur ini bisa digunakan. Lalu selama 3 minggu ke depan nanti teman-teman yang tadi daftar pesertanya sudah diberikan ke saya, nanti akan saya bagi per kelompok dan per role masing-masing. Nanti akan saya share juga di grup, saya share di grup supaya nanti kita langsung simulasikan. Nanti ada tim saya juga yang akan membackup untuk simulasi selama 3 minggu ke depannya. Baik, terima kasih. Tanpa menunda lagi, izinkan saya untuk menunjukkan seperti apa itu progresi. Oke, pertama-tama saya ingin mengintroduce atau memperkenalkan progresi bahwa seluruh informasinya itu dapat dilihat di website kami di progresi.co.id, di mana seluruh informasi mengenai apa itu progresi dan bagaimana apa saja fitur-fiturnya dan apa saja kegiatan kami yang sudah kami lakukan, semua bisa dilihat di website kami. Jadi ini websitenya juga banyak video yang bisa dilihat juga, khususnya fitur-fitur dan step by step. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan menjelaskan demonstrasi mengenai progresi melalui 4 pilar yang ada di website kami. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu memasuki memulai presentasi ini dengan slide di PowerPoint ini. Jadi kita dari progresi ini mempunyai suatu program edukasi kepada teman-teman mahasiswa di universitas itu untuk dapat langsung mensimulasikan bagaimana penggunaan software progresi. Yaitu kita mempunyai program namanya berproyek bersama progresi. Nah, sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan Bapak Ibu, teman-teman, nama saya Ryan Arun Sutanto. Saya menyelesaikan background saya di Civil Engineering dan Construction Management. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Kristen Petra sebagai dengan spesialisasi di Construction Management. Lalu saya berkesempatan juga untuk menyelesaikan higher degree saya di Oregon State University sebagai dengan spesialisasi di Construction Engineering Management. Lalu saya juga berkesempatan untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Saya memulai karir saya sebagai project engineer, di mana ruang lingkup kerja saya adalah untuk merencanakan dan memonitor proyek secara live dengan spesialisasi di bangunan komersial dan industrial untuk pekerjaan sipil dan baja. Lalu saya juga berkesempatan untuk bekerja sebagai senior BIM, Building Informational Modeling Engineer di Amerika.
dan banyak dari pekerjaan saya juga di healthcare dan commercial building. Salah satunya adalah Apple Campus 2, di mana saya spesialisasi di situ untuk memodelkan BIM modelnya untuk BAS system atau Building Automation System. Lalu saya juga berkesempatan untuk bekerja di Pemprov DKI sebagai staf infrastruktur. Mulai ruang lingkup saya mulai dari perencanaan penganggaran suatu proyek konstruksi yang merupakan program prioritas Pak Gubernur, hingga lelangnya, pelaksanaan konstruksinya, hingga operation dan maintenance-nya dari sebuah gedung. Lalu saya juga, setelah itu saya berkesempatan sekarang sebagai seorang entrepreneur, mendirikan perusahaan general kontraktor. Saya juga bergerak di bidang konstruksi, namun yang kaitannya dengan progresi adalah saya mempunyai suatu perusahaan digital di mana ini merupakan produk dari expertise saya di construction management yang refleksinya pada software progresi itu sendiri. Nah, nanti kita akan mulai mensimulasikan seperti apa. Oke. Oke. Selanjutnya kita ingin memperkenalkan dulu apa sih itu progresi. Progresi merupakan software manajemen konstruksi yang memfasilitasi perencanaan dan memonitoring proyek. Jadi perencanaan dan monitoring proyek secara real time, basisnya data visual dan analisa, teknologinya cloud system, di mana data tersebut terintegrasi kepada seluruh stakeholder untuk mengukur parameter penting, yaitu biaya, mutu, waktu, dan K3. Nah, seperti apa sih? Oh, sorry. Jadi kita punya tagline di sini adalah Construction Simplified, di mana itu berangkat dari semangat kita ingin menyederhanakan proses konstruksi yang notabene itu kompleks. Jadi dengan adanya progresi mudah-mudahan bisa lebih men-streamline workflow dari proses manajemen konstruksi di lapangan itu sendiri. Baik, seperti apa ilustrasinya itu seperti bisa dilihat pada layar ini, di mana project management merupakan core dari progresi. Dia dikelilingi oleh ilustrasinya seperti gambar awan. Artinya gambar awan ini dia itu cloud system, di mana progresi itu sendiri manfaatnya adalah untuk memplanning atau merencanakan dan mengontrol atau mengendalikan proyek. Apa yang direncanakan dan dikendalikan, yaitu mulai dari budgetnya, schedule-nya, material, peralatan, pekerja, safety, subkontraktor, semua kita rencanakan dan kita kendalikan dengan baik. Tentunya setelah itu progresi akan mengeluarkan suatu analisa di mana hal tersebut akan meminimalkan suatu pekerjaan manual yang repetitif hanya untuk mengetahui bagaimana status proyek. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya pengambilan keputusan, di mana itu membutuhkan komunikasi dan koordinasi antara satu stakeholder dengan stakeholder yang lainnya. Nah, apa sih manfaatnya setelah menggunakan progresi? Nah, tentunya dengan menggunakan progresi, kita harus dapat mengukur kesuksesan proyek itu sendiri. Nah, proyek itu dikatakan sukses apabila dia terjadi peningkatan profit, penyelesaian proyeknya itu tepat waktu, tidak molor, gitu kan. Lalu pekerjaannya sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dan terakhir adalah mencapai zero accident. Nah, bagaimana profit itu bisa ditingkatkan? Tentunya dengan adanya perencanaan dan pengendalian proyek yang berkala, itu akan mengurangi inefisiensi di lapangan. Lalu pemakaian jumlah material karena kita rencanakan dengan baik dan kita kontrol dengan baik juga akan dikendalikan dengan baik. Begitu pula dengan peralatan dan pekerja, semua kita monitor dengan baik karena hal-hal tersebut merupakan variabel cost pada suatu proyek. Nah, sedangkan agar proyek itu on time juga diperlukan yang namanya
jumlah pekerja harian kita monitor dengan baik, sehingga kita mengetahui berapa rencananya dan berapa realisasinya. Nanti kita akan mengetahui berapa deviasinya. Lalu kita akan juga memonitor schedule yang ada di lapangan secara berkala. Lalu kita juga mempunyai fitur untuk mengendalikan atau memonitor bagaimana status kendala yang ada di lapangan, dan fitur komunikasi agar kita bisa mendapatkan kualitas pekerjaan itu apabila ada suatu permasalahan itu bisa di-track statusnya dengan baik, sehingga tidak menyebabkan potensi pengurangan atau penurunan kualitas. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana kesuksesan suatu proyek itu juga ditentukan dari keselamatan kerja dari para pekerja di proyek tersebut. Maka kita lakukan perencanaan dan monitor keselamatan kerja dengan menggunakan platform progresi. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan di website kami, di mana progresi itu sebetulnya tidak lepas dari workflow 4 pilar ya, kita sebutnya 4 pilar di progresi itu, di mana ini merupakan refleksi dari pekerjaan atau workflow dari manajemen konstruksi itu sendiri, di mana yang pertama pasti akan dilakukan suatu perencanaan pada suatu proyek. Nah, lalu setelah itu apa saja yang direncanakan? Tentunya dari budget, schedule, material, pekerja, peralatan, K3 dan subkontraktor itu kita rencanakan dengan baik. Lalu setelah itu kita lakukan namanya pelaporan harian secara berkala. Nah, setelah itu analisa ini yang tadi saya sudah jelaskan juga untuk mengetahui bagaimana status dari masing-masing variabel tersebut, dan apabila terjadi suatu deviasi, baik itu sifatnya deviasi yang positif maupun negatif, itu akan cepat diambil suatu keputusan melalui fitur yang paling terakhir, yaitu diskusi. Fitur komunikasi satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, nanti guidance saya menjelaskan mengenai presentasi sampai nanti ini akan mengikuti workflow 4 pilar ini. Nah, tentunya untuk mengetahui apa saja fitur-fiturnya dari progresi, nanti kita sudah ada website yang tersedia, bisa dilihat nanti videonya. Apabila nanti ada diperlukan step by step untuk pemakaian progresi itu sendiri, nanti bisa dilihat di video kami. Lalu tentunya karena produk progresi ini, aplikasi progresi ini merupakan platform digital, tentunya dia bukan hanya bisa dibuka di web, namun harus bisa dibuka di mobile, bisa dioperasikan di mobile. Apalagi kita sama-sama mengetahui bahwa bagaimana intensitas pekerjaan di lapangan untuk mengelola proyek konstruksi itu tidak harus kita pegang laptop baru bisa memasukkan informasi tersebut. Namun apabila kita bisa melakukannya, mengisi laporan harian melalui mobile, tentu hal tersebut sangat membantu pekerja di lapangan. Dan kita juga ada aplikasi tersebut tersedia di baik Android maupun Apple. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam demonstrasi progresi itu sendiri. Nah, ini sebetulnya kita mempunyai material untuk bisa dilihat nanti secara manual melalui PowerPoint ini, namun saya sebaiknya langsung masuk ke dalam demonstrasi progresi. Nanti saya akan serahkan ke panitia untuk didistribusikan. PowerPoint saya nanti bisa dilihat, namun saya ingin menunjukkan langsung simulasi ke progresi itu sendiri. Baik. Ini kita sudah mensimulasikan sebuah pembangunan proyek pos satpam yang sederhana, supaya kita bisa melihat bagaimana progresi ini dapat membantu seluruh stakeholder proyek, baik dari general kontraktor, subkontraktor, owner, manajemen konsultan, manajemen konstruksi, dan konsultan perencana, semua bisa melihat pada platform ini. Baik, pertama-tama kita masuk ke dalam yang namanya pilar pertama, yaitu pilar perencanaan. Nah, ini pilar perencanaan, kita mulai
Lihat. Nah, ini seperti yang kita bisa lihat pada layar, di mana perencanaan RAB itu kita dapat masukkan ke dalam platform kita, platform kami, item pekerjaannya, harga satuannya, quantity unitnya. Dan ini kita bisa lakukan dengan copy paste dari Excel. Jadi ini bisa langsung di copy paste dari Excel supaya lebih cepat gitu ya. Lalu setelah itu subtotal dan bobot ini akan menghitungkan secara otomatis. Baik, namun setelah itu kita apa saja yang kita merencanakan? Kita mulai merencanakan item pekerjaan ini sebagai, saya ambil contoh ya, satu contohnya adalah pembesian tulangan. Nah ini ada tandanya dia sudah dicentang, artinya dia sudah direncanakan. Namun kalau seperti ini belum seluruhnya tercentang, artinya belum seluruhnya terencana gitu kan. Tapi bisa juga ada suatu kegiatan yang memang tidak harus direncanakan semuanya. Mungkin dia tidak membutuhkan peralatan atau tidak membutuhkan material, ya karena memang mungkin jasa saja, mungkin seperti itu. Nah itu bisa tidak menutup kemungkinan. Nah sebagai contohnya kita ambil pembesian tulangan 4 diameter 12, di mana kita bisa melihat di sini bahwa kita akan pertama kali merencanakan yang namanya schedule-nya. Nah ini melalui predecessor. Predecessor itu merupakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum pekerjaan selanjutnya dimulai. Nah itu kita buat hubungan ketergantungan antara satu item dengan aktivitas lainnya dengan menggunakan fitur predecessor itu tadi, sehingga kita membentuk suatu Gantt chart atau bar chart seperti yang kita bisa lihat pada layar ini, di mana kita juga bisa melakukan yang namanya menghitung critical path dari setiap aktivitas mana saja yang masuk dalam lintasan kritis, supaya manajer proyek mengetahui apabila ada suatu keterlambatan pada aktivitas-aktivitas yang terkait, maka dia akan mempengaruhi jadwal proyek secara keseluruhan. Nah, ini bisa digunakan. Nah, setelah itu kita merencanakan yang namanya material, peralatan, dan pekerja. Nah, kita bisa lihat satu-satu. Baik, sebagai contoh, kita bisa lihat pada layar bahwa ini merupakan analisa ya. Analisa dari pekerjaan pembesian tulangan 4.12, di mana aktivitas pekerjaan ini membutuhkan besi dan bendrat. Nah, namun kalau misalnya ada analisa lain yang dibutuhkan di luar ini, kita bisa terus menambahkan di sini. Di mana kita bisa langsung memilih materialnya itu dari mana saja. Apa saja yang perlu ditambahkan untuk analisa. Lalu kita masukkan kuantitinya. Nah, ini RAP ya, nanti untuk RAP. Artinya budget maksimal yang harus dimasukkan untuk mengetahui berapa kuantiti maksimal yang bisa digunakan untuk aktivitas ini, itu berapa. Nanti itu dijadikan acuan nanti, atau kita bisa sebut RAP. Lalu kita tulis tanggal diterimanya tanggal berapa. Nah ini saya sedikit mau menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa merencanakan kedatangan suatu material. Nah, tentunya kita setiap orang berbeda-beda ya, juga tergantung dari skala proyek tersebut. Apakah skala proyek tersebut kecil atau besar, itu berbeda gitu. Pada saat kita sebagai project manager pasti bisa memperkirakan kalau misalnya pekerjaan itu dimulai tanggal 15, kira-kira kita bisa merencanakan tanggal itu harus diterimanya material itu tanggal berapa. Nah, itu yang kita bisa, apakah H-1 atau H-2 atau H-3 itu bisa kita masukkan di sini. Nah, lalu ada pertanyaan, ini kok bisa tiba-tiba keluar materialnya semua di sini tinggal pilih. Nah, kita mau step back dulu, di sini ada namanya data master. Jadi sebelum mulai pekerjaan kita memasterkan dulu seluruh material yang ada atau peralatan yang ada, jenis pekerja yang ada. Nah, kita memasukkan di sini seluruh material yang dibutuhkan pada proyek apa saja. Nah, kita bisa build di sini. Dan ini tidak harus dilakukan juga sekali waktu, bisa saja dilakukan secara bertahap dan berkala. Nah, namun kalau misalnya ada proyek lain ini, misalnya ada proyek lain yang
harus dibuat masternya. Apakah harus mengulang lagi dari awal? Tidak harus, karena material-material ini bisa kita impor. Misalnya ada kesamaan material yang bisa digunakan dari proyek A untuk ke proyek B misalnya. Itu kita bisa lakukan impor. Nah, setelah itu kita lakukan perencanaan, kembali lagi ke atas. Master peralatan sebagai salah satu contohnya. Nah, perencanaan peralatan. Nah, ini konsepnya sebetulnya sama seperti material. Kita bisa pilih, kita bisa tambahkan materialnya apa saja, kuantitinya kita bisa masukkan. Nah, cuma perbedaannya material ini ada yang beli, ada yang sewa. Mungkin ada pada saat pelaksanaan di lapangan tidak harus kita mempunyai seluruh peralatan, kita bisa sewa. Nah, tentunya dengan sewa-sewa alat yang, misalnya contohnya alat berat gitu, itu mempunyai variabel cost-nya itu dari kapan, berapa hari, atau kadang bisa harian, berapa hari mereka disewa gitu, sehingga bukan hanya tanggal dia didatangkan ke lapangan, tapi tanggal berapa dia harus dikeluarkan dari lapangan. Itu tentunya harus diberi tanggal, sehingga nanti itu akan memberikan kita reminder gitu pada saat barang peralatan tersebut belum keluar dari lapangan, sehingga itu mempunyai implikasi cost terhadap proyek kita. Baik, selanjutnya kita melakukan perencanaan pekerja, di mana pekerja ini ada dua sebetulnya perencanaan pekerja ini. Satu fungsinya untuk mengukur produktivitas, nanti akan saya tunjukkan di laporan harian. Sedangkan yang satunya adalah untuk nanti sebagai opnam mandor. Itu fungsinya akan berbeda gitu. Nah, ini yang saya jelaskan adalah yang pertama, yaitu perencanaan pekerja untuk mengukur produktivitas, di mana ini kaitannya adalah pada saat kita mau mengerjakan pekerjaan pembesian tulangan 4 diameter 12, volumenya 147, kira-kira kita membutuhkan berapa orang tukang, berapa orang pembantu tukang. Nah, ini kita bisa dokumentasikan di sini. Nanti ini dijadikan acuan pada saat kita melaksanakan di lapangan itu berapa gitu. Jadi kita tahu berapa deviasinya orang yang bekerja di lapangan itu, apakah sesuai dengan yang direncanakan, apakah lebih banyak atau lebih sedikit realitanya. Kalau misalnya dia lebih banyak, pastinya dia akan ada kecenderungan untuk over budget, sedangkan kalau misalnya dia terlalu sedikit, dia ada punya resiko untuk pekerjaan tidak selesai. Nah, ini kita nanti dijadikan acuan untuk mengukur dua hal tersebut. Sedangkan perencanaan pekerja yang satunya itu adalah untuk mengukur berapa orang per hari, di akhir hari itu ada berapa orang. Sehingga kita tahu di sini pekerjaan itu dikerjakan menghabiskan berapa orang per harinya. Itu nanti untuk absen, karena kita di Indonesia masih menggunakan sistem borongan ya. Jadi kita perlu mengetahui berapa orang, berapa shift, berapa orang hari yang diselesaikan. Karena sifatnya, jadi gini, kalau sistem borongan itu bagusnya memang plusnya itu adalah dia biayanya itu sudah fix gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kejelekannya itu, minusnya itu adalah kalau misalnya borongannya itu tidak masuk, biasanya kepala pekerjanya atau kita sebut mandor itu akan mengajukan yang namanya opnam hariannya gitu. Berapa orang hari yang dia sudah mempekerjakan, berapa orang berapa hari gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai alat untuk mengukur berapa orang hari secara manual, kita akan disodorkan sebuah perhitungan selama interval 2 mingguan. Nah, itu kita akhirnya tidak mempunyai track record untuk menghitung berapa sih orang yang bekerja pada setiap harinya. Nah, ini kita memfasilitasi nanti untuk mengukur atau menghitung berapa jumlah orang setiap harinya. Gitu. Kurang lebih demikian. Baik, ini selanjutnya saya lakukan yang namanya, kita lihat rekap ya. Nah, ini saya tutup dulu supaya nggak terlalu banyak. Saya tutup dulu supaya nggak terlalu banyak.
Nah, di rekap ini kita bisa lihat dari apa yang tadi kita rencanakan itu bisa masuk ke dalam rekap ini. Jadi di kolom sebelah kiri ini merupakan tasnya, sedangkan di kolom ke kanan ini merupakan seluruh material yang tadi sudah kita masukkan di master. Material yang diperlukan untuk proyek ini. Nah, sedangkan angka-angka di sini itu korespon sama atau terhubung dengan berapa budget maksimal sesuai dengan unit dari masing-masing pekerjaan, maksimal berapa yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas. Sehingga kalau misalnya kita scroll terus ke bawah, kita menemukan berapa kumulatif yang dibutuhkan untuk masing-masing material dari keseluruhan pekerjaan. Sehingga kalau kita scroll ke paling kanan, itu kita keluar berapa rupiah total untuk rencana anggaran untuk materialnya itu sendiri, RAP tapi khusus untuk material. Nah, ini rekap ini bisa digunakan juga. Lalu selanjutnya adalah rekap peralatan, kurang lebih sama konsepnya seperti material, di mana kok ini di kolom sebelah kiri merupakan aktivitas dan kolom sebelah kanan merupakan jenis-jenis peralatannya beserta kuantitinya. Lalu konsepnya sama, kita mempunyai RAP peralatan, gitu kan. Lalu yang terakhir adalah pekerja. Pekerja ini juga akan menunjukkan rekap, di mana kolom sebelah kiri itu menunjukkan tasnya atau aktivitasnya apa saja, dan berapa orang yang digunakan untuk masing-masing pekerjaan. Itu akan tertabulasi di sini. Nah, lalu di baris yang berwarna jingga ini, atau orange ini, dia akan mencatatkan setiap harinya berapa orang yang direncanakan untuk setiap harinya. Gitu. Untuk setiap harinya itu membutuhkan maksimal berapa orang. Nah, ini nanti akan kita ukur juga dengan berapa orang yang benar-benar dideploy di lapangan. Kita akan mengetahui nanti deviasinya seperti apa. Baik. Selanjutnya kita melakukan yang namanya perencanaan safety. Safety ini juga elemen penting yang kita harus rencanakan. Jadi kita membuat di sini ibaratnya seperti job hazard analysis. Jadi sebelum pekerjaan itu dimulai, seorang perencana itu harus bisa, atau ini safety officer ya, itu harus bisa memforecast, atau dengan ekspertisnya dia harus bisa memforecast apa saja bahaya yang dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan pada pekerja. Dan kita bisa masukkan tas yang terasosiasi dengan itu sesuai dengan jenis kecelakaannya, lalu bagaimana tindak lanjut dari aktivitas tersebut atau potensi bahaya tersebut. Lalu kita bisa save. Kita bisa terus tambahkan ke bawah mengenai apa saja aktivitas yang potensi bahaya apa saja yang bakal terjadi gitu. Mungkin bekerja di ketinggian, atau mungkin terkena tegangan atau tersetrum seperti kayak gitu. Nah, itu kita harus antisipasi. Lalu selanjutnya adalah selanjutnya kita masuk ke ini, perencanaan sudah kita tutup. Kita tutup ini. Selanjutnya adalah subkontraktor. Nah, subkontraktor ini juga kita bisa rencanakan. Nah, ini nanti fungsinya adalah untuk sistemnya nanti approval gitu. Jadi di mana subkontraktor ini kita masukkan skop pekerjaannya, ruang lingkupnya, harga satuannya sesuai dengan yang disepakati. Lalu setelah itu nanti subkontraktor akan memberikan pengajuan kepada general kontraktor apakah progres pekerjaan yang sudah diselesaikan itu nanti apakah langsung diterima atau harus revisi. Nah, itu nanti saya akan tunjukkan di analisa selanjutnya. Baik. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan seluruh perencanaan dari seluruh elemen ini. Dengan demikian, kita setelah menyelesaikan pembahasan mengenai pilar perencanaan. Sekarang kita menuju ke pilar laporan harian.
Baik, ini saya tutup supaya nggak banyak ya. Oke. Kita masuk ke laporan harian. Nah, kita bisa lihat di sini adalah durasi di mana proyek tersebut direncanakan dari hari pertama sampai hari terakhir, di mana dia sudah diisi laporan hariannya. Kalau laporan harian sudah terisi, maka dia akan keluar tanda centangnya di sini. Namun kalau belum terisi, dia tidak akan keluar tanda centang dan dia bisa memberikan notifikasi kepada seluruh stakeholder bahwa material ini masih laporan harian ini masih belum diisi gitu. Jadi perlu sifatnya untuk pelaporan gitu kan, setiap harinya harus dilaporkan. Apa saja yang dilaporkan? Nah, kita masuk ke dalam detail. Nah, penampaan suatu laporan harian itu sudah kita formatkan dalam rupa pengisian informasi seperti yang kita bisa lihat pada layar. Namun informasinya itu kita sudah rangkum yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu mengenai capaian, progres, lalu berapa jumlah pekerjanya, pemakaian materialnya berapa, penerimaan materialnya berapa, mobilisasi peralatannya atau kedatangan peralatan dan kuantitinya berapa, lalu cuaca yang mempengaruhi performa di lapangan, dan foto-foto yang menjustifikasi keseluruhan data yang kita masukkan semuanya. Baik. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari progres yang kita masukkan. Nah, progres yang kita masukkan di sini itu dalam rupa angka. Gitu. Dia bukan dalam rupa persentase 10%, 20%. Karena kecenderungannya seseorang tidak akan pernah bisa memvisualisasikan bagaimana 10% itu terselesaikan. Namun kalau misalnya kita memasukkannya dalam rupa angka, ini kecenderungannya akan lebih akurat. Karena seseorang sebelum memasukkan angka ini pasti sudah melakukan kuantifikasi di lapangan. Dan pada saat dia memasukkan data di sini, dia mempunyai suatu parameter lainnya atau 4 kolom di sebelah kanannya ini untuk menjustifikasi apakah data yang dia masukkan di sini itu benar apa salah. Nah, kita bantu dengan yang namanya kolom target harian di sini. Target harian ini kan merupakan keseluruhan volume pekerjaan dibagi total hari, berapa durasi diselesaikannya proyek, sehingga kita mendapatkan target rata-rata setiap harinya itu volumenya berapa. Nah, seseorang yang ingin memasukkan data di capaian hari ini itu tentunya akan bisa mempunyai feeling apakah volume dia itu yang dimasukkan itu di atas atau di bawahnya. Dengan demikian dia mempunyai sensitivitas untuk dapat menguji keakurasian data yang akan dia masukkan. Nah, apabila pekerjaan tersebut diselesaikan atau membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, 2 kolom di sampingnya ini, capaian kumulatif dan target kumulatif, ini akan membantu. Misalnya pekerjaan yang akan diselesaikan selama 10 hari. Tentunya pada saat hari ke-6 atau ke-7 dia bisa melihat performa akumulasinya setiap hari berapa. Dan yang paling penting adalah yang di sebelah kanan yang warna merah ini, merupakan target global. Di mana ini merupakan volume akhir yang harus dicapai. Nah, di 2 kolom sebelah kanan ini menunjukkan bahwa berapa sih kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan item ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini akan menjustifikasi apakah pekerjaan tersebut itu diselesaikan dengan tepat waktu, telat apa tidak. Karena kita sudah bisa melihat 2 variabel di sini, yaitu volume yang dia capai versus berapa orang yang dipekerjakan. Dari sini kita bisa melihat gitu kan performanya aktivitas task tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa kita menuju ke jumlah pekerja ya. Ini di mana kita bisa menambahkan jenis-jenis pekerjaannya di sini. Lalu kita masukkan masing-masing. Sebentar. Lalu kita bisa masukkan masing-masing berapa kuantitinya, berapa jumlah shift-nya, kita bisa masukkan di sini dan dia akan menghitungkan secara otomatis berapa expenses dari pekerja yang sudah lewati pada hari tersebut. Lalu pemakaian material kita juga bisa masukkan di sini berapa kuantitinya dari masing-masing aktivitas, dan di sini ada 2 kolom yang sangat membantu pada saat kita memasukkan quantity di sini.
kita bisa mengetahui berapa sih penggunaan maksimal atau budget kuota maksimal yang dibutuhkan untuk menggunakan material ini untuk aktivitas tersebut. Dan kita juga nge-track berapa sisanya, sehingga pada saat seseorang memasukkan berapa kuantitas yang digunakan untuk suatu pekerjaan, dia mempunyai sensitivitas juga dan feeling apakah dia sudah melampaui atau masih di bawah volume yang dia sudah rencanakan di awal. Begitu pula dengan penerimaan materialnya apa saja yang diterima untuk pekerjaan apa, kuantitinya berapa kita bisa masukkan di sini. Lalu dimobilisasi peralatan, kita juga bisa masukkan informasi mengenai berapa peralatan dan jumlahnya datangnya pada hari ini ada apa saja, kita dokumentasikan di sini. Lalu cuaca juga kita bisa tambahkan. Siapa tahu ada cuaca, misalnya hujan atau gerimis itu mempengaruhi performa proyek. Tidak ada pertanyaan, supaya menghindari pertanyaan dari pihak manajemen kenapa kok produksinya cuma sekian. Nah, kita bisa melaporkan juga apakah cuacanya itu hujan, gerimis atau cerah, kita bisa masukkan. Dan berikut juga dengan foto-foto yang kita bisa upload baik melalui website maupun melalui mobile app kita untuk mengetahui atau menjustifikasi bagaimana seluruh informasi yang sudah dijelaskan di atasnya, gitu. Lalu selanjutnya, saya mau menjelaskan juga, memberikan informasi bahwa progresi ini juga bisa datanya di ekstrak Excel, di mana jadi memasukkan data ke perencanaan atau ke dalam platform ini bisa menggunakan Excel. Lalu untuk mengekstrak kembali juga dari platform ke manual itu juga bisa dengan melakukan ekspor Excel ini. Baik, selanjutnya saya ingin membahas mengenai laporan kendala. Di mana kita bisa lihat bahwa setiap harinya apabila ada suatu kendala yang bakal menghambat proyek, itu kita bisa juga administrasikan dengan menggunakan status open atau close. Contohnya ini ada kendala banjir, penyebabnya hujan lebat, solusinya adalah buat saluran air. Nah, siapa yang mengerjakan? Oh, Pak Dodo. Tanggal kejadiannya kita tulis, lalu kita beri tanggal deadline ditindaklanjuti. Nah, ini statusnya masih open. Kalau misalnya dia statusnya open, berarti masih harus ditindaklanjuti. Kalau dia tidak ditindaklanjuti dan belum dilaporkan kembali ke sistem, dia akan terus mengingatkan di sistem notifikasi kita. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, kita bisa lihat detailnya, gambarnya, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat seluruh informasinya di sini. Selanjutnya, apabila ada kendala safety, konsepnya juga sama seperti kendala lapangan. Misalnya bahayanya apa, di mana lokasinya, ditindaklanjuti oleh siapa, tanggal inputnya, tanggal berapa dilaporkan, deadline. Ini semua juga menggunakan sistem open dan close. Kita bisa lihat detailnya dengan cara mengklik tombol berikut. Nah, ini kurang lebih konsepnya sama. Lalu yang terakhir adalah laporan harian subkontraktor. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa subkontraktor ini harus mengajukan yang namanya progres secara periodik untuk kecenderungannya nanti digunakan untuk invoice ya, invoice dari subkontraktor ke general kontraktor. Nah, ini statusnya bisa langsung pada saat progres dilaporkan, general kontraktor akan memberi suatu informasi persetujuan apa harus direvisi kembali dan seluruh tanggal dan informasinya tercatat di sini agar kita bisa tidak terjadi sistem salah menyalahkan gitu kan, karena kita tahu kapan dikumpulkan atau kapan diajukan, kapan dia harus merevisi dan kapan disetujui. Jadi semuanya akan terlihat di sini. Baik, dengan demikian saya sudah mengcover informasi mengenai laporan harian. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab analisa di sini. Ini saya tutup. Pilar analisa, kita masuk di sini.
Baik, kita bisa melihat di sini Pak adalah informasi dari proyek itu sendiri, di mana terdiri dari 4 role. Sebetulnya di progres itu nanti ada aksesnya berbeda-beda untuk setiap role, di mana ada role project planner untuk perencana, lalu ada role project admin, pelaksana lapangan, lalu ada role untuk subkontraktor dan role untuk stakeholder. Nah, stakeholder ini siapa saja, bisa semuanya, baik dari owner, arsitek, manajemen kontraktor, konsultan, semua bisa melihat aplikasi ini dengan akses yang tentunya berbeda dan terbatas. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita bisa melihat project adminnya ternyata ada 5 orang, ada keterangannya, lalu kita bisa juga untuk melakukan chatting atau email secara langsung. Nah, analisa ini apa yang kita lakukan? Ini sebetulnya analisa ini, pilar analisa ini merupakan core dari progresi itu sendiri, di mana dia akan menunjukkan performa proyek, status dari proyek itu sendiri, di mana kita bisa melihat S-curve-nya di sini. Ini menggunakan analisa on value management. On value management ini maksudnya adalah di mana kita membandingkan 3 kurva ini, yaitu kurva perencanaan yang berwarna biru, kita bandingkan dengan kurva pelaksanaan, lalu kita membandingkan lagi dengan kurva cost dari suatu pekerjaan atau proyek. Nah, kita kalau melihat secara detail, kita bisa lihat per harinya bagaimana statusnya dari proyek ini, apakah terlambat atau apakah dia over atau under budget. Kita bisa lihat seluruh variabelnya semua ada di sini, dan kita juga bisa lihat yang namanya lihat rasio dari proyek ini sendiri setiap harinya dengan menggunakan yang namanya color coding. Nah, prinsip dari perencanaan analisa on value management itu intinya berada di 2 kolom sebelah kanan, yaitu schedule varian dan cost varian. Di mana schedule varian itu pastinya akan mengukur yang namanya apakah proyek itu on time apa tidak. Nah, kita bantu dengan menggunakan color coding, di mana apabila merah artinya dia itu minus, kurang baik, artinya schedule-nya dia terlambat. Sedangkan kalau misalnya dia warnanya hijau, artinya dia semakin dia menyelesaikannya lebih cepat. Sedangkan cost CV ini kan cost varian. Nah, itu juga sama artinya. Kalau misalnya hijau artinya dia under budget, kalau misalnya merah dia over budget. Nah, semua formulanya sudah kita lampirkan di sini sehingga bisa mengetahui bahwa seperti apa formulanya. Baik. Selanjutnya kita bisa juga lihat full summary-nya dari proyek ini. Kita bisa lihat berapa progres dari masing-masing pekerjaan secara detail, berapa persen yang sudah terakumulasi di sini beserta akumulasi total. Lalu kita bisa lihat juga di sini mengenai perbandingan pekerja, berapa yang direncanakan, berapa yang aktual. Itu berapa orang yang aktual yang memang dipekerjakan di proyek, sehingga kita bisa mengetahui apakah proyek tersebut sudah sesuai rencana atau belum. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, setiap apabila pekerja itu lebih atau kurang mempunyai implikasi masing-masing. Nah, kita juga bisa melakukan analisa laporan setiap harinya itu dari tanggal, misalnya dari tanggal 12, atau setiap harinya itu jenis pekerja apa yang digunakan, berapa jumlah orang, berapa shift yang dipekerjakan, itu kita punya informasinya dengan kita melaporkan laporan harian setiap hari. Nah, kita bantu di sini dengan fitur filter, di mana kita bisa memfilter berdasarkan jenis-jenis pekerjaannya, lalu periodenya juga kita bisa pilih dari periode
tanggal berapa sampai tanggal berapa, semuanya kita bisa analisa di sini. Sehingga pada akhirnya dia akan menghitungkan secara otomatis bagi kita berapa total biayanya, berapa orang harinya, semua akan tercantum di sini. Nah, ini pekerjaan subkontraktor kurang lebih sama, konsepnya seperti yang tadi saya sebutkan, hanya dia mengeluarkan informasi secara global, di mana dia akan menunjukkan apakah progres pekerjaan tersebut disetujui, apa direvisi. Dia akan menunjukkan secara garis besar, bukan hanya dari satu kontraktor, tapi dari seluruh subkontraktor. Bentar ya. Baik, mohon maaf. Baik, selanjutnya adalah mengenai material ya. Nah, ini material di sini ada dua analisa, yaitu mulai dari penerimaan material dan pemakaian material. Kita bagi dua hal ini. Nah, penerimaan material itu kita bisa lihat bahwa analisa material itu terlihat teridentifikasi masing-masing materialnya itu apa saja. Nah, kita di sini bisa membandingkan kapan material tersebut harusnya direncanakan datang tanggal berapa, lalu dia realisasinya tanggal berapa. Nah, kita juga bantu di sini dengan color coding, di mana kalau misalnya dia hijau, contohnya seperti ini, artinya dia lebih cepat datangnya. Jadi sebagai contoh dia direncanakan tanggal 14, tapi dia diterimanya tanggal 12, makanya dia hijau. Nah, kalau ini contohnya yang merah, ini adalah dia terlambat. Jadi rencananya dia didatangkan tanggal 12, ternyata dia datangnya tanggal 19, sehingga dia minus 7 hari. Nah, ini kembali lagi, ini akan Anda mempunyai pengaruh kepada penyelesaian pekerjaan di lapangan. Ya kan, bagaimana suatu pekerjaan itu bisa selesai on time apabila materialnya sendiri datangnya tidak on time. Nah, kita bisa lihat juga di sini kita bisa melakukan filter juga dengan berdasarkan kategori jenis materialnya. Kita juga bisa melakukan yang namanya filter berdasarkan periode dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu kita bisa lihat juga summary-nya di sini secara global material apa saja yang dibutuhkan dari proyek ini, itu membandingkan berapa kuantiti yang sudah didatangkan, yang direncanakan dan sudah didatangkan itu berapa, sehingga kita tahu berapa material yang belum diterima di lapangan. Selanjutnya adalah pemakaian material. Ini konsepnya sebetulnya sama, di mana kita bisa melihat materialnya apa saja, lalu jumlah yang dipakai dan penggunaan maksimalnya kita track. Ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa menunjukkan secara global bahwa suatu material itu mempunyai budget maksimalnya dan dia akan nge-track sisanya. Kalau misalnya dia masih sisa, berarti masih material tersebut tersisa dan bisa digunakan untuk aktivitas lain. Namun kalau misalnya dia merah seperti ini, berarti dia pemakaiannya sudah berlebih, kurang lebih demikian. Sama fitur filternya juga bisa digunakan. Lalu kita juga bisa lihat analisa secara global, di mana seluruh material yang kita bisa lihat di sini kita perbandingkan berapa yang sudah dipakai versus maksimalnya berapa, sehingga kita bisa mengetahui setiap material itu sisa atau materialnya itu sudah dipakai lebih atau masih sisa, gitu. Kurang lebih demikian. Baik, selanjutnya ke peralatan. Ini kurang lebih sama ya seperti material, jadi saya nggak menjelaskan ulang, konsepnya sama, jenis peralatannya, dan membandingkan kapan dia didatangkan, jumlahnya berapa. Nah, kita langsung masuk ke actual cost di sini. Nah, actual cost ini merupakan seluruh informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran proyek. Jadi ini seperti mutasi di bank gitu ya, di mana pengeluaran semua tercatat di proyek ini, lalu penerimaan juga apabila kita dibayar oleh owner, maka dia akan
kreditkan di sini, berapa yang sudah dibayar. Ini akan terus berangsur-angsur berkurang seiring meningkatnya jumlah pengeluaran terus-menerus sehingga dia melihat saldo akhir apakah dia itu plus atau minus. Kalau misalnya minus berarti kita sudah harus mengeluarkan modal kita sendiri, sedangkan kalau masih plus kita masih mengandalkan pembayaran dari pemilik proyek untuk kita terus bisa kelola. Oke, selanjutnya adalah fitur kendala. Kita bisa melihat ini dengan status open close sama seperti tadi, cuma kita bisa lihat secara global di sini fitur kendala dan safety. Kita bisa lihat detailnya apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu selanjutnya juga rekap mengenai cuaca. Kita bisa lihat dalam 1 bulan itu kira-kira berapa hari hujan. Kita bisa lihat di sini cuacanya seperti apa. Baik, dengan demikian saya sudah menyelesaikan pembahasan mengenai pilar analisa. Nah, ini yang terakhir adalah pilar diskusi. Baik, pilar diskusi ini seperti apa? Ini saya tutup. Nah, pilar diskusi itu seperti apa? Nah, ini salah satunya kita bisa lihat di sini bahwa pada saat terjadi suatu deviasi pada proyek, status proyek tersebut, kita bisa mendapatkan notifikasi ke seluruh stakeholder melalui baik web maupun mobile. Kita bisa menerima notifikasi. Apa yang dinotifikasi? Yang dinotifikasi tentunya tidak lepas dari kriteria-kriteria yang sudah kita rencanakan dan kita monitor. Misalnya, pada saat laporan harian belum terisi, maka dia akan memberikan reminder. Pada saat tasnya dia terlambat atau belum dikerjakan, dia akan memberikan reminder. Pada saat materialnya itu stoknya menipis atau belum didatangkan, dia akan memberikan reminder atau notifikasi. Pada saat peralatannya misalnya harus dikeluarkan, dia juga akan memberikan notifikasi. Lalu pekerja, ini tidak ada datanya, artinya dia tidak bermasalah, artinya masih sesuai dengan rencana. Namun kalau dia tidak sesuai rencana, dia akan memberikan notifikasi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan dengan implikasinya masing-masing. Lalu kendala, dia akan baik safety maupun kendala lapangan, dia akan memberikan notifikasi apabila ada. Dan yang terakhir diskusi. Nah, ini diskusi ini juga dia akan memberikan notifikasi. Nah, apa itu diskusi? Diskusi kita masuk ke sini. Di mana kita bisa lihat bahwa akan terdokumentasikan seluruh pembicaraan yang ada di mengenai proyek ini. Sebagai salah satu contohnya ada ini tiketnya akan tergenerate secara otomatis by sistem. Lalu kita lihat di sini Pak Rizal ini menginisiasi sebuah pembicaraan mengenai pekerjaan acian beton pada suatu proyek ini. Statusnya masih open, artinya masih belum ditindaklanjuti. Nah, ini apa saja? Maksudnya masih dalam pembahasan. Nah, kita bisa lihat pada layar Pak bahwa ini seluruh stakeholder sedang membahas di sini. Nah, ini kan biasanya kalau misalnya kita menggunakan chat gitu atau grup gitu, kita sering kehilangan informasi. Sedangkan kalau di sini semua akan terdokumentasikan dengan baik dan secara konteks gitu, secara ibaratnya kita bilang secara kontekstual gitu, berbicaranya mengenai spesifik acian beton. Nah, nanti kalau misalnya pembicaraan ini dinyatakan sudah selesai, maka dia akan kita close statusnya. Baik, kurang lebih demikian paparan saya mengenai progresi itu sendiri. Nah, izinkan saya untuk sedikit membicarakan mengenai tugas atau demonstrasi simulasi yang akan kita lakukan selama 3 minggu ke depan bagi teman-teman mahasiswa. Nah, kita di sini mempunyai timeline di mana hari ini tanggal 2 Agustus kita melakukan yang namanya presentasi. Lalu selanjutnya akan dilakukan suatu perencanaan. Jadi project planner setelah ini melakukan suatu perencanaan pada proyek. Lalu disusul selanjutnya tanggal 9 sampai tanggal 16 ini project administrator atau pelaksana lapangan mulai mengisi laporan harian gitu. Nah, bagaimana
jadi acuannya ini harus ada dulu gitu. Project planner ini harus menyelesaikan planningnya, walaupun tidak harus sampai total, tapi bisa berkala setiap harinya gitu. Tapi project admin ini atau pelaksana lapangan tidak akan pernah bisa mengisi laporan harian selama perencanaannya belum selesai, karena kita belum meng-create yang namanya acuan gitu kan. Lalu selanjutnya yang namanya analisa. Analisa ini dilakukan oleh project owner nanti kan. Nah, setelah itu saya sama tim merundingkan bagaimana kira-kira hasilnya, dan tanggal 23 Agustus kita bertemu lagi untuk mengevaluasi kira-kira seperti apa pekerjaan simulasi tersebut selama 3 minggu. Baik, ini datanya semuanya sudah saya siapkan di sini berupa data Excel. Mulai dari tim perencanaan kita sudah mempunyai datanya, nanti tinggal dimasukkan ke dalam platform. Nanti tim saya yang akan membackup, gitu ya. Tim saya nanti akan membackup dengan menggunakan WA group. Nanti mungkin diperlukan yang suatu namanya pertemuan baik Google Meet maupun Zoom atau apapun itu. Nanti bisa kita rencanakan bersama-sama di grup dengan komunikasi bersama-sama. Nah, nanti di sini sudah ada data perencanaannya, sudah ada data laporan hariannya untuk pelaksana lapangan, jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam sistem, jadi langsung mensimulasikan. Nah, nanti saya akan menerima daftar pesertanya hari ini untuk kita bisa bagi nanti kelompoknya, nanti tiap kelompok ada perwakilan ketua kelompoknya. Nah, ini nanti teman-teman merundingkan, kita bagi kelompoknya, setelah itu teman-teman merundingkan siapa yang kira-kira bakal menjadi ketua kelompoknya. Nah, itu nanti akan berkoordinasi dengan kita di tim apabila ada pertanyaan dari para anggotanya. Kurang lebih demikian. Lalu yang paling terakhir, kita akan mengisi lembar evaluasi ini. Nanti lembar evaluasi ini akan terbagi-bagi mulai dari project owner, masing-masing peran ya, dari project owner, project planner, lalu project admin, project owner, subkontraktor, semua akan mengisi. Baik. Kalau dari saya kurang lebih demikian. Ini supaya saya tutup supaya tidak bosen ya, saya tampilkan satu video ini pada teman-teman untuk merangkum apa itu progresi secara keseluruhan.
Baik, mungkin satu tambahan terakhir untuk bagi teman-teman yang mungkin ada informasi yang perlu mungkin belum saya sampaikan selaku pihak dari Progresi. Mungkin banyak juga informasi yang tertuang baik di website kami maupun di sosial media kami, di channel YouTube kami. Nanti bisa dicek sama teman-teman, langsung di-follow juga untuk dapat mendapatkan informasi yang paling update mengenai Progresi. Baik di Instagram kami, di progresi.id maupun channel YouTube kami di Progresi Indonesia. Baik, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia, mungkin ada mau membuka sesi tanya jawab. Baik, kurang lebih demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak. Mungkin kita mulai sesi pertanyaan jawabnya. Ada yang mau ditanya, mungkin 2-3 pertanyaan aja cukup. Lalu? Halo. Silakan coba lagi, mungkin udah bisa. Baik, tadi pertanyaannya seperti apa Pak? Mohon maaf Pak, saya tadi suaranya kok agak breaking. Mungkin ada pertanyaan yang saya bisa jawab Pak, di luar yang saya tadi paparkan. Baik mengenai progresinya sendiri maupun mungkin simulasinya selama 3 minggu ke depan. Teman-teman yang lain. Berarti nanti kita akan ada grup WhatsApp kali ya Pak ya, untuk melakukan pendaftaran selanjutnya ya Pak? Ya, ini jadi berdasarkan daftar peserta yang sudah diberikan kepada saya, kita nanti langsung akan bagi kelompoknya sesuai dengan peran masing-masing. Role yang tadi saya sebutkan ada 4 macam itu. Lalu nanti mulai simulasi dan nanti untuk media untuk berkomunikasi satu sama lain nanti kita buatkan grup. Oh, Permisi Pak, mau menambahkan. Ya, ini Pak, ini saya sudah sempat share link grup WhatsApp-nya, mungkin boleh di-share ke publik ya, supaya teman-teman di sini boleh join langsung, klik langsung join gitu ya, karena saya sudah bikinkan grupnya. Mungkin bisa langsung di-share di chat aja Pak ke semuanya. Ya, di sini, oh ini sudah ada everyone ya, oke, sudah terbuka ya. Bentar, saya share dulu ya. Oke, sudah terbuka. Oke, silakan teman-teman. Terima kasih Pak Ruben untuk ininya ya, untuk chattingnya. Ini teman-teman boleh klik langsung di sini untuk langsung join ya ke grup WhatsApp-nya. Oh ya, mungkin ada satu lagi. Ini mungkin dari pihak BINUS, kita mau minta tolong ada 1 atau 2 orang gitu ya untuk menjadi koordinator umum. Ya, mungkin apakah dari teman-teman ada yang mau bervolunteer apakah atau dari panitia ya nanti yang menjadi koordinator ya. Mungkin boleh minta tolong infonya. Terima kasih. Saya aja Pak nanti koordinator. Oh siap, oke.
sama Pak Ruben ya. Oke, siap-siap. Baik Pak, apa ada pertanyaan lagi, mungkin secara teknis, non-teknis yang perlu ditanyakan dari teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin nanti selanjutnya bisa langsung ditanyakan di WA atau grup chat, atau mungkin pada saat melaksanakan langsung baru ada pertanyaannya, boleh Pak, nggak ada masalah. Ini ada yang nanya nih Pak. Selamat siang, mau menanyakan untuk kelebihan dari progresi ini dibandingkan software berbasis yang sama, bagaimana ya Pak? Ini dari sebentar. Makanya ini kan kalau Dari Gabriela. ya, jadi gini yang saya bisa jelaskan ya, software kami ini, platform kami ini sifatnya bukan hanya merencanakan, tapi dia bisa juga memonitor proyek dan ini saya tanpa menyebut software lain ya Pak ya, karena tadi memang yang bertanya tidak menyebutkan software lain, jadi saya asumsinya saya nggak tahu nih software yang mana, cuma kalau yang saya bisa jelaskan, software saya ini bisa merencanakan, dan bukan hanya merencanakan, tapi bisa memonitor setiap harinya secara live gitu. Dan data perencanaan itu secara garis besar dia tidak akan hanya berdiri sebagai sebuah perencanaan yang independen gitu. Sedangkan kalau misalnya kita membandingkan suatu perencanaan dengan realisasi, disitulah kelebihan software kami. Dan fitur analisa atau pilar analisa yang tadi saya sebutkan itu menunjukkan bahwa apakah proyek itu berjalannya itu sesuai yang direncanakan apa tidak. Nah, deviasi yang sifatnya positif dan negatif itu biasanya membutuhkan suatu proses yang repetitif hanya untuk mendapatkan data tersebut dari banyak pihak. Sedangkan karena kita sudah melakukan pelaporan harian dari orang-orang yang bersangkutan setiap harinya, maka proses untuk mengumpulkan data itu sudah tereliminasi, Pak. Karena sistem yang akan menghitungkan secara otomatis untuk kita. Jadi untuk pengambilan keputusan tentunya cepat. Nah, inilah sistem yang terintegrasi yang saya maksud itu. Dan semuanya bisa melihat di lapangan informasinya yang paling terkini apa. Kurang lebih demikian, Pak. Kurang lebih demikian. Gabriela tadi yang nanya. Iya. Terima kasih Gabriela. Ada lagi teman-teman? Ada lagi, mungkin kita sudah saja kali Pak ya, sudah mau makan siang kayak pada nih Pak. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti kan ada recordingnya, nanti teman-teman yang mungkin nanti ada yang terlewat juga bisa lihat kembali. Pembagian kelompok. Ya. Ya Pak, itu sudah saya bagi kelompoknya Pak. Mungkin bagi teman-teman boleh langsung melihat ya kelompoknya siapa, kemudian ketika sudah join group mungkin boleh minta tolong nih teman-teman yang mungkin berhalangan hadir pada siang hari ini, mungkin boleh dibantu invite ya. Oke, thank you. Oh, ini ada pertanyaan Pak satu, Pak. Oh, dari di chat ini ya, Pak ya. Saya lihat. Ya. Selamat siang Pak Rian, terima kasih. Mengenai presentasi yang disampaikan, saya ingin menanyakan bagaimana keamanan dari progresi ini, karena progresi ini sendiri menggunakan cloud system dan data yang disimpan ini dapat dibilang data dengan kerahasiaan yang tinggi. Jadi bagaimana cara dari pihak progresi menangani kemudian dari kebocoran data ini?
Baik, tentunya kebocoran data itu yang dimaksud dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu ya. Jadi tentunya yang paling pertama karena aksesnya berbeda-beda, aksesnya sendiri-sendiri. Tentunya akses ini yang sifatnya kredensial, jadi tidak di-sharekan kepada orang lain. Sedangkan kalau keamanan dari perusahaan sendiri, maksudnya dari bagaimana komitmen progresi untuk menjaga kerahasiaan agar tidak di-share kepada orang lain, tentunya nanti kita akan berkontrak, Pak. Jadi memang salah satu dari tanggung jawab progresi tentunya adalah secara kontraktual untuk menjaga kerahasiaan dari data klien gitu kan. Itu yang kita nanti akan tuangkan semua di dalam kontrak, Pak. Gitu. Kurang lebih demikian, Pak, yang saya bisa jelaskan, Pak. Selanjutnya pertanyaan mengenai ini ya, Pak, dari Pak Putu ini. Oh, sorry, Pak Putu tadi sudah tanya ya? Ya, yang tadi Pak. Oh, siap. 2 kali ngetiknya. Iya, jadi aksesnya akan berbeda-beda setiap role, dan itu akan sifatnya akan dipegang oleh masing-masing internal dari stakeholder yang ada di dalam proyek tersebut. Namun kalau misalnya yang ditanyakan adalah informasi yang rahasia dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tentunya kita mempunyai komitmen untuk melindungi informasi dari klien kami. Kalau untuk akses dari masing-masing role dalam satu proyek tersebut itu kan berbeda-beda, sehingga informasi yang disampaikan juga terbatas gitu antara satu pihak dengan yang lain. Kalau misalnya perencana, tentunya dia bisa merencanakan, juga bisa sambil melihat progres dari laporan harian. Dan informasi mengenai rupiah dan anggaran itu tentunya tidak akan diperlihatkan kepada owner juga. Nanti itu akan bisa terlihat semua pada saat menjalani peran masing-masing di simulasi. Kurang lebih demikian, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Ada pertanyaan lagi kira-kira teman-teman? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Oke, cukup kali ya, Pak. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bisa kita lanjut via WA. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup gitu ya, Pak? Kita tutup saja. Baik, terima kasih teman-teman BINUS yang sudah menyelenggarakan acara hari ini, pihak panitia dan peserta yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila yang ditanyakan, teman-teman bisa nanti menanyakan di grup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Rian. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Pak Rian. Mungkin kita langsung sudahi saja. Sudah makan siang. Baik, terima kasih Pak. Recording stopped. Saya izin keluar Pak. Oke, sambil end ya Pak. Ya.